Jangan sekali-kali kita buka aib saudara kita. Emang ente nggak punya aib? Emang ente nggak punya salah? Ente Tuhan? Lah, kita ini manusia semua. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu punya salah, punya khilaf, punya aib. Tapi jangan pernah sekali-kali kalian buka aib saudara kalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika." Rawahu Rafi'i. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza aradta," apabila kalian berkeinginan, antadzkura uyuba ghairika, untuk membuka, menyebutkan aib saudara kalian, fadzkuru uyuba nafsik, ingat ente juga punya aib, kata Rasulullah begitu. Jangan sekali-kali kita buka aib saudara kita. Emang ente nggak punya aib? Emang ente nggak punya salah? Ente Tuhan? Lah, kita ini manusia semua. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu punya salah, punya khilaf, punya aib. Tapi jangan pernah sekali-kali kalian buka aib saudara kalian. Dibuka aib saudaranya, diomongin kejelekan saudaranya, mohon maaf lahir batin. Itu persis kata Nabi Muhammad, dia memakan daging saudaranya sendiri. Daging binatang masih enak, daging manusia lu makan saudaranya lagi. Udah saudara, teman deket, dimakan lagi tuh orang. Gimana gak sadis orang yang gibah coba? Jangan sekali-kali kita terpancing sama orang. Begini kalau ngobrol-ngobrol keenakan tuh kelamaan, mendingan jangan lama-lama. Ngobrol satu materi, ujung-ujungnya nanti bawa-bawa orang. Iya, emang begitu setan. Ujung-ujungnya malah kayak ngerumpi, padahal rejal semua, tapi ngomongnya persis kayak perempuan. Ngomongin aib orang, kesalahan orang. Padahal tuh orang juga punya kesalahan, punya aib. Kalau aib kita, kesalahan kita dibuka sama orang, kira-kira marah gak? Marah gak kira-kira? Marah. Begitupun sama. Jadi kalau kita pengen ngebuka, pengen omongin aib orang, kesalahan orang, harus ingat kita juga punya kesalahan dan aib. Jangan. Rasulullah mengatakan, man satara uyubal mu'min satarahullahu lahu yaumal qiyamah. Orang yang menutup aib kesalahan saudaranya seiman, maka kelak nanti di yaumil akhir akan ditutup uyubnya, apa namanya, aibnya, di hadapan seluruh manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ditutup. Kalau dibeberin, malu gitu. Mau ditaruh di mana nih muka, bahasanya begitu. Ya, maka jangan sekali-kali kita buka aib-aib saudara kita. Kita omongkan aib saudara kita, kejelekan, kesalahan. Ya, kita jelekin orang, kita juga punya kejelekan. Kita buka kesalahan orang, kita juga punya kesalahan. Ya. Maka jangan sekali-kali kita buka, kita punya aib saudara kita. Jaga, biar kita ini enggak dianggap sebagai orang yang memakan daging saudaranya. Ya, semua nih kita harus ingat. Betul gak? Betul gak? Iya, makanya udah, ya mulai sekarang jangan jadi perempuan mulut kita. Jadi rejal laki-laki. Ya, ngobrol-ngobrol aja udah. Nggak usah bicara kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Kalau orang punya kejelekan, orang punya kesalahan, orang punya kekurangan, kira-kira kita punya kesalahan nggak? Kita punya kesalahan nggak? Punya kekurangan nggak? Punya aib nggak? Sama-sama manusia, sama-sama punya kesalahan dan aib. Jangan saling membuka, tapi saling menutupi. Fulan, ente tahu gak si Fulan begini. Langsung kita tutup. Oh enggak, mungkin beliau begini. Tuh.
Enggak begitu. Ente tahu gak si A begini begini begini? Enggak kali, mungkin dia begini kali. Tutup. Tutup, jangan dibuka. Gitu. Kalau kita demen ngebuka aib orang, nanti aib kita dibuka di akhirat. Itu yang menyaksikan adalah manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai zamannya Nabi Muhammad SAW. Berapa miliar itu orang yang nyaksihin kita punya aib dan kesalahan. Nggak malu gitu. Bukan malu lagi. Begitu diomongin orang ngelihat semua, lumer tubuh kita. Saking malunya lumer tubuh kita kayak timah kena panas, tahu gak? Kayak begitu. Maka udahlah, buat apa sih? Ya, buat apa kita buka-buka aib orang? Buat apa kita gibahin orang? Itu saudara kita seiman. Di sana solawat, di sini solawat. Di sana takbir, di sini takbir. Di sana solat, di sini solat. Ngapain kita harus buka aib orang? Tutup, rapet, betul gak? Maka Rasulullah mengatakan ihtarisu minan nas bisu'idzan. Jagalah diri kita ini dari berprasangka buruk kepada manusia. Jangan nyangka, akhirnya rusak prasangka kita. Ujung-ujungnya berprasangka buruk. Udah sangka baik aja sama orang. Orang kita kan begitu, demen menilai orang tapi tidak demen menilai diri sendiri. Begitu. Maka udah tutup kita punya mulut ini, jangan berbicara kecuali yang manfaat, yang faedah aja. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man yu'min billah falyakul khairan aw liyasmut. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau kita nggak mampu berkata yang baik, sekut, diem, kunci ente punya mulut. Jangan ente umbar-umbar tuh kesalahan orang lain. Jangan ente umbar-umbar tuh aib orang lain. Nggak boleh, dilarang sama Nabi Muhammad. Nggak kenal Nabi sama orang kayak begini, saudara. Nggak kenal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia udah zalim. Orang yang gibah itu memakan daging saudaranya sendiri. Kalau makan daging ayam masih enak, kambing di sop masih enak, betul gak? Sapi di sop masih enak, daging manusia saudaranya lagi dihantam juga sama dia. Ya Allah, ya Rabb. Maka nggak ada jalan lain buat kita. Tutup rapat, rapat kekurangan, aib, kesalahan saudara kita, agar nanti kelak di yaumil akhir aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pandangan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Insya Allah.